Halo, kembali bersama saya Aldian Saputra Sudianto, NIM 17B10042, Teknik Sipil Unika Sugiyo Pranoto. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg untuk keperluan ujian akhir semester. Yang pertama ya ini pertanyaannya, berilah pendapat Anda mengenai peningkatan COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Apakah peningkatan pasien tersebut adanya kurang kesadaran manusia terhadap lingkungan sekitarnya? Jawaban saya ini adanya peningkatan pasien COVID-19 menurut saya karena salah satu faktornya ada ketidaksadaran oleh masyarakat. Dia tahu bahwa COVID ini ada, namun kesadarannya terhadap protokol kesehatan, terhadap masker atau cuci tangan itu kurang kurang disadari. Namun ada juga yang tidak percaya COVID. Jadi dari awal memang sudah tidak menaati peraturan yang ada, protokol kesehatannya ada. Namun selain itu, ada pun orang yang percaya COVID sudah menerapkan protokol kesehatan dan kebetulan terkena COVID. Nah, kebetulan saya ini penyintas COVID. Saat ini saya sedang COVID-19, masih positif. Nah, namun terjangkit COVID itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Apalagi untuk tes antigen atau PCR itu cukup mahal dan tidak semua orang dapat melakukan pengetesan tersebut. Jadi, ada orang yang secara tidak sadar menularkan ke orang-orang setelah isoman dalam waktu tertentu. Padahal masih ada virus dalam tubuh kita. Kebetulan saya sudah 16 hari sejak awal terinfeksi, sudah di swab antigen negatif, namun ketika di PCR hasilnya positif dengan CT value 26,39. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada virus yang menular dalam tubuh saya. Eee, Awalnya setelah 14 hari isolasi dan tidak ada gejala, saya pikir tidak perlu PCR. Namun orang tua menyarankan untuk PCR sehingga ditemukan hasil demikian. Apabila tidak ada PCR test, maka saya tidak sengaja saya menularkan ke orang-orang karena saya anggap aman, antigen itu sudah cukup. Namun ternyata masih ada virus dalam tubuh, jadi saya lanjut isoman. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya orang itu tidak sadar walaupun dia tidak sudah menaati protokol kesehatan, namun tidak sadar menularkan pada orang-orang. Dan tidak semua orang diberi diberi rezeki yang sama untuk melakukan tes PCR yang harganya cukup mahal untuk kebanyakan orang. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pandemi ini ada dampak positif dalam perkembangan iman? Kebetulan saya bukan orang yang sangat beriman, namun ibu saya sangat beriman terutama pada Bunda Maria. Semenjak saya terjangkit COVID itu, ibu saya terkontak erat dengan saya, seperti meja makannya sama, kemudian kamar mandinya sama, bahkan tidur itu ada ruangan yang tembus secara tidak langsung satu ruangan. Namun dan saya kontak erat dengan ibu saya selama 5 hari karena awalnya saya tidak tahu bahwa ini ternyata COVID. Dokter kira ini gejala tipes. Namun hasil antigen ibu saya negatif dan saya bersyukur. Mungkin bukan doa saya dikabulkan untuk selalu diberi kesehatan untuk keluarga, namun doa ibu saya yang setiap hari tidak pernah absen untuk mohon rahmat pada Bunda Maria. Sebab kejadian itu yang menurut saya bejo, saya percaya bahwa ada satu doa dari ibu saya yang terkabul. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, pandangan masyarakat yang kurang peduli terhadap pandemi ini, apakah percayaan bahwa hidup mati di tangan Tuhan, saya masyarakat tidak peduli, atau kepercayaan bahwa jika setelah kehidupan ini tidak ada apa-apa sehingga masyarakat ya udah tidak peduli kematian akibat COVID tidak terlalu sebegitu menakutkan. Namun menurut saya ada banyak masyarakat yang masih percaya bahwa tidak perlu takut COVID, takut pada Tuhan, hidup mati tangan Tuhan, jadi tidak perlu takut. Namun COVID itu ada itu kan karena kehendak dari Tuhan. Hal ini memang ada tendensi di masyarakat. Namun untuk statement kedua ini, yakni kehidupan setelah ini ada kehidupan abadi, tidak ada kehidupan abadi itu, sehingga kematian COVID tidak menakutkan, menurut saya belum pernah saya jumpai kebetulan. Namun malah justru sepemikiran saya, apabila orang yang berpikiran tidak ada kehidupan abadi setelah kehidupan sekarang itu harus memanfaatkan kesempatan yang ada, mumpung masih hidup. Nah, jadi statement yang pertama itu ada di masyarakat, namun statement kedua belum pernah saya jumpai dan apabila dijumpai ya menurut saya jangan sampai terjangkit COVID sehingga dapat memanfaatkan hidup yang sebentar ini di dunia dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kalau bisa. Pertanyaan keempat, jika kita ada saudara atau kerabat terkena COVID, bagaimana sikap kita terhadap saudara yang terkena COVID tersebut? Apakah menjauh atau membantu? Nah, kebetulan di lingkungan saya ketika saya terjangkit COVID ini, saat ini juga dengan COVID,
Justru tetangga saya itu memberikan dukungan berupa obat, perlengkapan, makanan, karena setiap pagi memberikan makanan secara bergantian ke tetangga-tetangga saya. Namun, tetangga saya itu juga termasuk yang concern terhadap pandemi ini, karena apabila ada orang yang positif namun tidak isoman itu akan tidak melakukan katakanlah teguran dari tetangga. Jadi harus isoman dan apabila tidak isoman nanti bisa terkena dampak dari tetangga. Justru kita apabila tetangga-tetangga di lingkungan sekitar kita justru kita tidak menyepelekan COVID, justru malah nanti yang terkena dampak negatif itu kita sendiri. Kita dijauhi oleh tetangga malahan, harus percaya COVID malahan. Nah, itu yang menurut saya cukup bagus dari lingkungan saya, tidak ada dampak negatif dari lingkungan sekitar. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana pengalaman terhadap Sang Pencipta dalam ibadah streaming yang dilakukan selama pandemi ini? Bagi saya ibadah live streaming ini kurang efektif bagi keimanan saya, karena tidak dapat berinteraksi langsung dengan imam dan umat. Mungkin karena iman saya kurang kuat atau memang alasan interaksi juga pengaruh. Namun bagi saya kurang efektif. Berikut jawaban saya, Mbak Grace. Semoga jawaban saya dapat diterima. Terima kasih.